Hari ini kita akan membuat es pisang hijau dan es palu butung ya. Di sini yang membedakannya hanya penggunaan pisangnya saja. Kalau es pisang hijau kita di sini menggunakan pisang jenis Raja Bulu. Lalu kalau untuk es palu butung di sini kita menggunakan pisang kepok yang semuanya terlebih dahulu dikukus ya hingga matang dan juga empuk. Setelah pisang dikukus, lalu kita menyiapkan air gulanya. Di sini kita menggunakan kira-kira setengah liter air ya yang dicampurkan 1/4 kilogram gula. Setelah itu kira-kira 2 sendok makan cairan vanili. Setelah itu aduk-aduk. Biarkan hingga mendidih dan larutan gulanya cair ya atau larut. Larutan gula ini bisa sesuai selera, bisa setengah kilogram atau 1/4 kilogram. Sesuai selera, bila Anda suka manis bisa ditambahkan lagi. Lalu setelah itu rebus air ya, kira-kira 1 liter air. Campurkan santan instan, kira-kira ukuran santan instan ini kira-kira kita menggunakan 120 ml ya, dicampurkan dengan kurang lebih 1 liter air untuk membuat bubur sum-sumnya. Biarkan hingga mendidih terlebih dahulu. Setelah itu campurkan atau tepung beras ya di wadah yang lain. Setelah itu campurkan dengan air. Cairkan hingga gumpalan-gumpalannya lembut ya. Sambil terus diaduk-aduk dan ditekan-tekan hingga gumpalannya hilang. Ini di sini kita menggunakan tepung beras ya, tepung beras Rose Bran. Setelah itu campurkan kira-kira 4 sendok makan gula pasir ya, 4 sendok punjul makan gula pasir di dalam larutan santan tadi. Lalu masukkan garam kira-kira 1 sendok makan. Aduk-aduk kembali ya hingga semua bahan merata dan bercampur menjadi satu. Setelah itu masukkan air kapur ya. Kira-kira 5 sendok teh agar tekstur bubur sum-sum nanti lebih kenyal. Setelah mendidih, masukkan larutan tepung beras tadi ya ke dalam larutan santannya dan aduk-aduk kembali hingga semua bumbu merata. Maksud saya semua bahan merata dan mengental. Setelah itu aduk-aduk terus ya hingga mengental dan airnya menyerap. Terus aduk-aduk agar tidak gosong di bawahnya. Aduk-aduk hingga larutan kental ya. Setelah itu apabila tekstur sudah seperti ini ya, sudah kental seperti ini, matikan api dan tiriskan hingga dingin agar adonan atau bubur sum-sum ini bisa lebih kental lagi dan kalis. Setelah bubur sum-sum masak ya, di sini kita membuat campuran bahan yang lainnya, yakni bubur mutiara. Di sini kita menggunakan 2 bungkus mutiara atau pacar Cina, atau dalam bahasa Indonesianya sagu biji ya. Kita rebus dengan kira-kira setengah liter air
Tunggu hingga mendidih ya, hingga airnya menyerap atau sat. Atau hingga mutiaranya berubah warna ya. Untuk memasak bubur mutiara ini ya, agar tidak lengket, sebaiknya biji sagunya itu sebelum dimasukkan ke dalam air mendidih harus dicuci bersih terlebih dahulu ya. Setelah itu masukkan ketika air benar-benar mendidih, lalu masak 5-7 menit. Setelah itu air tersebut dibuang dan diganti dengan air baru dan masak kembali hingga masak. Setelah air mulai menyerap ya, tambahkan kira-kira 3 sendok makan gula. Setelah itu aduk kembali hingga bercampur rata. Setelah bubur mutiara ini mengental ya, matikan api. Setelah itu dinginkan. Setelah itu kita membuat kulit pisang hijaunya ya. Di sini bahan-bahannya adalah kita menggunakan 1 butir telur, lalu 1 sendok teh garam, setelah itu 2 sendok makan gula pasir, dan juga kira-kira ini 2 sendok makan margarin ya. Setelah itu tambahkan larutan vanili sedikit saja, kira-kira mungkin 1 sendok teh. Setelah itu tambahkan terigu ya, 1/4 kg terigu, lalu aduk-aduk hingga rata. Setelah itu tambahkan air sedikit demi sedikit ya, hingga cair. Setelah cair dan tepung tidak menggumpal, tambahkan pewarna makanan berwarna hijau ya, sedikit saja sampai berubah warna menjadi hijau, dan aduk-aduk kembali hingga rata. Setelah encer seperti ini ya, siap dicetak di teflon anti lengket. Cetak ya di teflon berbentuk bulat, begitu seterusnya hingga larutan tadi habis ya. Setelah itu cetak pisang ya di dalam kulitnya tadi. Terakhir cara penyajiannya adalah pisang hijau ya, ditaruh di piring, setelah itu dipotong 3 bagian. Setelah itu letakkan bubur sumsumnya, lalu mutiaranya. Setelah itu tuangkan air gula yang tadi ya, yang telah dimasak tadi, sesuai selera, bisa dikit atau banyak. Lalu setelah larutan air gula dituangkan, tambahkan serutan es batu ya. Setelah itu tambahkan sirup koko pandan. Dan terakhir tambahkan susu kental manis sesuai selera. Selamat mencoba.